Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan, keberkahan, dan ilmu pemahaman tentang ilmu pelajaran. Baik, di pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, dengan materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana telah kita pelajari kemarin, minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang beriman kepada Allah, mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dengan apa? Ya, bagaimana kok kita percaya kepada Allah dengan apa? Nah, kita bisa melihat sekeliling kita, ataupun kita bisa melihat diri kita. Nah, siapa yang menciptakan kita? Kok kita bisa ada? Ya, Allah menciptakan kita manusia, kita sendiri, ayah kita, ibu kita, adik dan kakak kita, saudara-saudara kita, kakek, nenek, ya, paman, bibi, ya, semua itu pasti ada yang menciptakannya. Ya, bukan itu saja, hewan, tumbuhan, bebatuan, tanah, pasir, lautan, danau, sungai, ya, air, galaksi ini, semesta ini, ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, kita harus yakinkan pada diri kita bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Allah lah yang menciptakan kita dan semuanya. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Nah, beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita wajib, ya, semua wajib percaya, ya, yang umat muslim percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Ya, baik. Di kali ini kita akan belajar mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Baik. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui Asmaul Husna. Ya, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang bagus yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini harus kita pelajari. Ya, harus kita teladani, harus kita pahami dan laksanakan. Ya, ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari dan kita praktekkan. Kita contoh, ya. Yang pertama Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Baik, kita ke Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basyara, yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tak tampak atau gaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui Allah itu Maha melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Allah Maha mengetahui.
apapun yang saudara-saudara kita lakukan, orang-orang lakukan, ya, yang orang-orang miliaran ini, Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya. Allah melihat apapun yang makhluknya lakukan. Maka dari itu, ya, kita harus yakin dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus yakin Allah itu melihat apapun yang kita kerjakan. Allah itu tahu yang kita lakukan. Ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, maka dari itu jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat Allah itu marah. Ya, kalau Allah sudah marah, nanti kita sendiri yang akan rugi di akhirat. Ya, makanya kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya, Allah itu melihat yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, Allah tahu. Dalam surah Al-Mu'min ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisay'in innallaha huwas sami'ul basir. Yang artinya, dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, maha melihat. Ya, dalam surah Al-Mu'min ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, selain Allah itu tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memutuskan apapun, tidak bisa memberikan apapun. Kenapa? Contohnya zaman dahulu patung disembah. Patung tidak akan memberikan manfaat untuk kita, tidak memberikan apapun untuk kita, tidak memberikan harta, tidak memberikan ketentraman dalam diri kita. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan alam semesta ini. Ya, Allah telah memberikan kita rezeki yang baik. Ya, Allah telah memberikan rezeki yang banyak untuk kita. Untuk kita makan sehari-hari, untuk kita bernapas, Allah memberikan udara kepada kita. Ya. Maka dari itu, kita harus yakin Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita semua. Bagaimana cara menerapkan asma Allah Al-Basir? Kita harus menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari beberapa hal berikut. Yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi makhluknya. Allah itu melihat, ya, semua makhluknya. Ya, Allah melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah melihat apa yang dilakukan oleh kita. Ya, orang yang di sekitar kita. Allah tahu apa yang kita dan semuanya lakukan.
Allah mengetahui bagaimana pohon itu tumbuh. Allah melihat bagaimana pohon itu tumbuh. Ya, Allah pun melihat pertumbuhan kita. Allah melihat perkembangan kita. Allah melihat ya apa yang kita lakukan, kita perbuat, ya, baik perbuatan kita maupun hati kita lakukan, ya, yang hati kita lakukan, Allah tahu, ya, karena Allah melihat yang nampak dan yang tak tampak, ya. Allah melihat, ya, kita sedang berbuat apa. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, Allah lihat. Yang tidak baik pun Allah melihat. Walaupun kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, sendiri, enggak dilihat orang, di dalam suatu ruangan, ya, dalam satu ruangan terkunci, tergembok, orang lain enggak lihat, tapi Allah lihat apa yang kita lakukan, ya. Allah lihat apa yang kita kerjakan. Maka dari itu kita harus yakin Allah itu Al-Basir. Allah itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 71. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون, yang artinya, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam surah ini firman Allah, surah Al-Maidah ayat 71, menerangkan bahwa Allah Maha melihat apa yang dilakukan, baik umat terdahulu maupun umat sekarang, ya, umat zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad maupun umat Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Allah melihat, ya, Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang mereka dahulu kerjakan, Allah melihat, ya, semuanya. Maka dari itu, pelajaran pada kita tentang umat-umat terdahulu, ya, tentang orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Allah ngasih pelajaran untuk kita, ya. Zaman dahulu banyak nabi yang dibunuh, ya. Mereka menyampaikan dengan ikhlas tentang firman Allah agar mereka bertobat kepada Allah, tapi mereka tidak mau, malah mereka membunuh nabi, ya. Contohnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, ya. Di situ ada Raja Fir'aun, ya, Raja Fir'aun didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bertobat, ya, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aun tidak mau, malah memerangi Nabi Musa, bahkan ingin membunuh Nabi Musa, ya. Lalu apa yang terjadi? Allah mengazabnya dengan menenggelamkannya di lautan. Sampai saat ini, seperti yang kita ketahui, muminya Raja Fir'aun itu masih
awet sampai sekarang. Ya, itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat uh, zaman terakhir, ya, nah, karena tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu bagaimana kita belajar? Kita belajar dari para ulama, ya, belajar agama dari para ulama, ya. Nah, maka dari itu, nah, kita harus belajar bagaimana agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, agar kita tidak melakukan hal yang buruk, agar kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus belajar, ya, belajar apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang. Ya. Nah, agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah melakukan hal yang tidak baik, ya, misalkan kita pernah, ya, mencemooh orang, ngatain orang, memukul orang, menghina orang, ya. Nah, itu kita minta maaf sama orang tersebut, ya. Kita minta maaf, lalu kita juga harus meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka lakukanlah hal-hal yang baik. Ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, contoh melihat hal-hal yang baik adalah yang pertama, melihat alam semesta ini dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk manusia. Nah, kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, melihat ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mempelajari dan membacanya. Ya. Melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, dari contoh-contoh ini, kita harus mempraktekkan. Mata ini gunakanlah untuk hal-hal yang baik, ya, dan jauhi hal-hal yang tidak baik, ataupun jauhi hal-hal yang tidak berguna. Ya, lakukanlah, ya, pergunakanlah mata ini, penglihatan ini untuk melihat Al-Quran, untuk membacanya, ya, untuk mempelajari makna dari Al-Quran, ya, makna yang terkandung dalam Al-Quran. Melihat alam semesta ini dengan di hati kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hindari melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, hindari hal-hal yang tidak berguna. Baik, kita ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Adl. Adalah Al-Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang Maha Adil. Al-Adl ini wajib diteladani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Al-Adl, Allah berlaku adil dalam menghukumi setiap masalah. Semua balasan pahala yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang telah diperbuat hambanya di dunia. Dengan demikian, Allah memiliki nama Al-Adl. Ada sebuah cerita sedekah telur busuk. Ya, judulnya sedekah telur busuk. Suatu hari datang seorang pengemis ke rumah Ja'far bin Khital. Namun, ia tidak memiliki makanan atau uang untuk diberikan padanya. Nah, untung istrinya masih punya 4 butir telur di dapur. Maka istrinya pun lalu memberikan keempat butir telur itu kepada si pengemis. Tak berselang lama, datanglah sahabat Ja'far memberikan sekeranjang telur
kepada Ja'far. Senang dong. Dengan penuh kegembiraan, istri Ja'far menerima telur itu. Namun, saat diperiksa, dari ke-40 telur itu, ternyata ada 10 butir telur yang sudah busuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Adil. Ternyata sebelumnya juga istrinya lupa kalau dari ke-4 telur tadi, 1 butir telur telah busuk. Seandainya kalau ke-4 telur yang ia sedekahkan tadi tidak ada yang busuk, bisa jadi ke-40 telur hadiah sahabat suaminya tidak ada yang busuk. Makanya jika kita bersedekah, Allah mengganti sedekah kita ini dengan imbalan yang lebih besar. Menurut para ulama, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat semestinya. Namun ada juga menurut ulama lainnya yang menyatakan adil artinya memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang benar. Firman Allah, Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 54. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah sangat adil. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, baik itu perbuatan kita maupun yang ada di dalam hati kita, Allah akan membalasnya. Tidak akan dirugikan sedikit pun. Kalau kita melakukan hal yang diperintahkan Allah, kita berbuat baik, menolong orang, kita selalu bersedekah dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan yang baik untuk kita di akhirat kelak. Di dunia ini maupun di akhirat kelak. Begitu juga kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita sering mencemooh orang, menghina orang, memukul orang, menghina orang, ataupun mulut kita ini jahat kepada orang, perbuatan kita jahat kepada orang, kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, Allah akan memberikan balasannya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahkan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam surah An-Nahl ayat 90 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita bagaimana
kita melaksanakan hidup ini. Bagaimana kita melaksanakan hidup ini? Kita harus bersikap adil dan berbuat kebajikan. Kita harus adil, ya, melakukan hal-hal yang baik, ya. Kalau orang tua kita sudah menyekolahkan kita, menyuruh kita belajar di sekolah, yang menuntut ilmu, maka bagaimana supaya kita adil? Kita belajar dengan baik, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan orang tua kita sudah menyuruh, memerintahkan atau mengantarkan kamu sekolah, membayar uang SPP-nya, tapi kamu malah main, malah malas untuk belajar. Berarti itu kamu sudah tidak adil kepada kedua orang tua kamu. Kenapa? Karena kita itu, seorang anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Apa amanahnya? Amanahnya agar anak, ya, seorang anak itu dibesarkan, diberi makan, diberi minum, ya, pakaian, ya, segala macamnya, termasuk pendidikannya, termasuk ilmunya, ya, dididik agama, dididik, ya, pengetahuan umumnya, ya, agar manusia itu, seorang anak itu menjadi anak yang pintar dan soleha, ya. Kalau kita tidak mau menurut kepada orang tua, berarti kita tidak adil. Ya, kita sudah tidak adil kepada kedua orang tua, karena orang tua pun amanah dari Allah Subhanahu, ya, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai anaknya jangan pernah kita berlaku keji ataupun mungkar, apalagi bermusuhan kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan, ya, karena ridho kedua orang tua adalah ridhonya Allah. Ya, hati-hati kalau kalian punya salah sama orang tua, segera minta maaf. Minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ini Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat kebajikan. Kita berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada adik, ya. Kita harus berbuat baik kepada paman, bibi, sepupu kita, ya, kakek, nenek, apalagi kepada tetangga kita. Pada tetangga kita pun kita harus berbuat baik, walaupun dia beda agama. Kita harus berbuat baik. Kalau mereka tidak punya makanan, berikan makanan, ya. Kecuali kalau mereka ngajak, misalkan kalau ada tetangga kamu orang Kristen, mereka mengajak kamu untuk ke gereja. Kamu pun harus bilang, maaf, saya orang Muslim. Kalau orang Muslim, sembahyangnya di masjid, bukan di gereja. Kita tidak boleh marah kalau diajak seperti itu. Ya, biarkan, karena Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, bilang dengan baik. Ya, mungkin temanmu belum paham. Ya, belum paham. Ya, ya, bilang dengan baik. Ya, kenapa? Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, lakukanlah mensiar agama dengan yang baik-baik. Jangan marah-marah. Mungkin mereka belum tahu. Ya, maka dari itu Allah menyuruh kita berbuat kebajikan. Kalau ada tetangga yang kesusahan, maka ditolong. Ya, kalau misalnya nggak punya makanan, ya beri makanan.
apalagi bantu kerabat, ya. Nah, kerabat kesusahan, ya kita harus tolong karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, Allah memerintahkan itu semua agar kita dapat mengambil pelajaran. Baik, kita ke Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung. Al-Azim berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Al-Azim berarti Allah yang maha agung atau Allah yang maha besar. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang memberi rizkinya. Ya, Allah yang memberikan makanan dan air untuk hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Ya, memintalah kepada Allah, ya, yang baik-baik untuk kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Nah, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, Allah ini Maha Agung, Maha Besar. Allah tempat segala meminta sesuatu. Apapun yang kita butuhkan, memintalah kepada Allah. Ya, misalkan kamu mau orang tua kamu supaya punya kendaraan, minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Nanti mungkin Allah akan mempermudah jalannya agar orang tua kamu memiliki kendaraan, ya. Nah, kalau kamu sedang kesusahan, minta sama Allah. Misalkan belajar kok sulit, nggak bisa-bisa. Aku udah ngapalin, udah dibaca berkali-kali, ya. Nah, minta sama Allah agar dipermudah. Berdoalah kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Ya, memang Allah mengabulkannya. Ada yang doa kita itu dikabulkannya, ada yang di dunia pada saat itu juga atau nanti, ya. Ada juga yang nanti ketika di akhirat, ya. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 74. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertasbih, ya, selalu membaca tasbih, berzikir, ya, dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Sebagai umat manusia, kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Seperti berikut. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keagungannya, Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan.
Hikmah dari mengetahui Allah itu ada, ya. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama, kalau kita mengetahui Allah itu ada, yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, ya, menolong orang lain, dan tidak bersikap sombong. Yang kedua, jika mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui Allah itu ada, kita selalu menjaga alam ciptaan Allah. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, atau tidak merusak tanaman. Ya, sekian sampai di sini pelajaran hari ini. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.